Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami Daily SKR. Untuk vlog hari ini vlog kita di dalam kamar saya. Dan ini meja kerja saya. Saya tuh di awal bulan September ini, karena rumah baru, jadi kita memerlukan laporan keuangan yang baru juga. Jadi saya mau berbagi bagaimana cara saya mengatur keuangan rumah tangga saya di rumah yang baru ini. Ikutin terus vlog kita, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ini teman-teman, yang pertama, cara Sekar mengatur keuangan itu ada 7. Yang pertama itu 1, menabung. Ini kita sama-sama belajar, bukan Sekar mengguruin ya. Peribahasa rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Memang benar adanya. Dari peribahasa tersebut bisa mengajarkan kita untuk dapat menerapkan budaya rajin menabung dan hidup hemat. Insya Allah kita bisa memprediksi kejadian apa yang akan menimpa kita, sehingga kita bisa lebih bijak untuk dapat menyisihkan beberapa persen dari penghasilan yang kita terima untuk ditabung. Nah, untuk mulai sekarang saya itu akan menyisihkan penghasilan saya itu 20% untuk saya tabung. Semoga bisa terrealisasi ya. Langkah selanjutnya yaitu nomor 2, membuat rincian pengeluaran. Insya Allah nanti saya akan membuat pos-pos pengeluaran setiap bulannya agar saya dapat mudah menelusuri kemana saja uang yang akan saya gunakan. Misalnya saya membuat pos pengeluaran untuk makan sehari-hari, belanja kebutuhan primer, melunasi hutang atau cicilan jika ada kebutuhan yang di luar dugaan seperti entertainment gitu ya, dan lain-lain pokoknya. Dan saya juga akan berusaha mengaplikasikan pengaturan keuangan yang ada dan saya catat secara manual atau notebook. Langkah ketiga itu saya akan berusaha memulai berinvestasi. Katanya, untuk mempersiapkan masa depan yang cerah, mengambil langkah untuk berinvestasi adalah keputusan yang tepat. Maka saya mau mencoba berinvestasi, walaupun bentuk investasi yang akan saya lakukan itu belum tahu ya seperti apa, tapi minimal itu sudah masuk ke planning kita. Insya Allah semakin bertambahnya usia, hasil dari investasi yang sudah ditanam bisa kita manfaatkan hasilnya nanti, mudah-mudahan, amin. Dan langkah selanjutnya yaitu yang keempat, berusaha melunasi hutang dan cicilan dengan tepat waktu. Saya sama Pak Wendy itu, kami bukan orang yang bebas hutang ya teman-teman. Hutang kami itu banyak, cicilan kami banyak. Di pengaturan keuangan atau nanti di laporan keuangan saya nggak akan bakal membocorin hutang-hutang saya sama teman-teman ya, karena menurut saya walaupun saya kasih tahu sama teman-teman juga nggak bakal bantu saya buat lunasin hutang. Jadi nanti saya laporkan keuangan untuk rumah tangga saya aja, untuk hutang atau yang lainnya seperti amal ibadah itu nggak saya share ya teman-teman. Nah, balik lagi ke langkah selanjutnya itu tadi, lunasi hutang dan cicilan dengan tepat waktu. Karena bagi kita yang memiliki hutang atau cicilan setiap bulannya, misalnya ini cicilan KPR, kartu kredit atau kendaraan, alangkah baiknya kalau kita itu membayarnya tepat pada waktunya. Hal tersebut agar kita tidak dikenakan bunga yang terlalu tinggi dan untuk menjaga skor kredit kita berada di status yang baik. Karena jika kita mempunyai kartu kredit, juga usahakanlah selalu bayar dengan pembayaran penuh, bukan dengan jumlah minimum pembayaran. Hal tersebut dilakukan untuk dapat menghindarkan kita dari kebiasaan terlalu konsumtif.
Yang kelima, itu saya akan menyediakan dana darurat. Karena apa? Dana darurat itu merupakan dana yang dipersiapkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga dan mendesak, seperti terjadinya kecelakaan, sakit, maupun kondisi saat tidak adanya sumber penghasilan. Besarnya dana darurat setiap individu itu pasti berbeda, tetapi umumnya adalah 10 kali dari penghasilan setiap bulan yang kita terima. Pisahkan rekening dana darurat dengan rekening kebutuhan sehari-hari agar dana darurat tersebut tidak terpakai. Jadi ini merupakan planning saya selanjutnya ya, sediakan dana darurat. Keenam, bijak menggunakan kartu kredit. Nah, walaupun saya itu nggak punya kartu kredit, tapi Pak Wendy itu ada kartu kreditnya. Mudah-mudahan kita bisa bijak dalam menggunakannya. Dan sebagaimana kita ketahui, kalau kartu kredit itu memang memudahkan kita dalam memiliki barang dengan cara cicilan setiap bulannya. Namun, penggunaan kartu kredit juga harus dapat dikontrol sesuai dengan porsinya dan tidak digunakan untuk keperluan yang terlalu konsumtif. Dan ini saya mau membagikan tips untuk menggunakan kartu kredit secara bijak, yaitu usahakan membayar cicilan setiap bulannya dengan membayar penuh. Selain itu, jangan sekalipun meminjamkan kartu kredit ke kerabat kita, karena jika sudah berpindah tangan dari kepemilikan aslinya, akan sulit dikontrol kemana saja pengeluaran kartu kredit yang telah berjalan. Dan yang ketujuh, siapkan dana pensiun. Karena ini yang terakhir nih ya teman-teman, kiranya kita itu dapat merencanakan kebutuhan saat masa pensiun tiba. Masa pensiun adalah masa di mana kita tidak dituntut untuk mencari sumber penghasilan lagi, tetapi masa untuk menikmati masa tua. Kita juga harus dapat menyesuaikan gaya hidup saat masa pensiun tiba selaras dengan kondisi dan kemampuan. Jika kita merencanakan untuk pensiun di usia 55 tahun, maka kita memiliki waktu kurang lebih dari 25 hingga 30 tahun untuk menyiapkan dana pensiun kita. Dan saya termasuk orang yang udah telat untuk memikirkan dana pensiun teman-teman. Sebenarnya nggak telat sih, karena kemarin saya punya dana pensiun dan sudah terlanjur saya ambil karena untuk kebutuhan anak sekolah. Tapi nggak apa-apa, saya nggak menyesali itu dan saya akan kembali memulai untuk merencanakan untuk dana pensiun. Nah, begitulah teman-teman yang bisa saya bagikan bagaimana saya mengatur keuangan untuk rumah tangga saya. Caranya ini nanti kedepannya saya akan membagikan bagaimana pengeluaran saya, laporannya. Oke teman-teman semua, semoga apa yang kami bagikan bisa bermanfaat buat kita semua, buat saya sendiri, buat teman-teman, buat keluarga saya, dan buat teman-teman semua di sana. Jangan lupa berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan vlog kita selanjutnya. Buat teman-teman solid, terima kasih yang sudah mau berteman dengan saya. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.